Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Segala urusan Anda dimudahkan, segala permasalahan Anda diberikan solusi yang terbaik. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi ilmu, berbagi tentang kajian bagaimana tanda-tanda seseorang rumahnya diganggu oleh jin, dan bagaimana solusi agar Anda, keluarga Anda, rumah Anda bisa selamat agar tidak diganggu oleh jin, yang mana ini sangat berbahaya sekali ketika terjadi kepada seorang hamba. Artinya pengaruh dari gangguan jin ini pengaruhnya sangat buruk sekali, bukan hanya dalam hal kesehatan tapi juga keharmonisan keluarga, kerezekian, kemudian berdampak juga kepada anak. Dan semua hal yang Anda lakukan ini akan berdampak tidak baik manakala rumah Anda diganggu oleh jin, yang naudzubillah min dzalik. Apa saja tanda-tanda seseorang rumahnya diganggu oleh jin? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang ilmu, berbagi tentang pengetahuan, berbagi tentang kajian, Anda bisa mendapatkannya sehingga Anda bisa mengamalkannya. Dan juga silahkan tulis doa atau hajat terbaik Anda di kolom komentar, sehingga nanti banyak jamaah saya yang mengamini, dengan harapan semoga doa Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menurut pandangan sebagian ulama bahwa jin yang datang, yang niat mengganggu Anda, mengganggu rizki Anda, mengganggu keluarga Anda, mengganggu kebahagiaan Anda, itu ada 3 kategori jin. Ada tanda-tanda yang terkadang ketika jin itu mengganggu Anda, mengganggu keluarga, mengganggu rumah Anda, itu ada tanda yang nampak, ada tanda yang mungkin hanya kita bisa mendengarkan, ada pula yang terkadang hanya berkelebat seperti bayangan atau suara pendek yang kurang jelas. Nah, maka ada beberapa tandanya. Manakala memang tanda-tanda ini ada dalam rumah Anda, naudzubillah, Anda harus waspada, Anda harus segera melakukan sesuatu. Dan bagaimana agar hal-hal ini tidak sampai nanti terjadi di rumah Anda, di keluarga Anda. Nanti di akhir video saya akan berbagi tentang doa agar Anda dijaga, rumah Anda dijaga, keluarga Anda dijaga, istri Anda dijaga, usaha Anda dijaga dari gangguan jin. Nanti akan saya bagikan di akhir video doanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda ketika rumah seseorang itu diganggu oleh jin. Ada kalanya jin yang mengganggu itu karena perbuatan kita, misalnya kita
Ya, namanya kita hidup ini kan berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Misalnya Anda jalan kemudian tidak permisi, itu kan, atau Anda yang petani biasanya main babat pohon nggak permisi, padahal di situ misalnya rumah mereka, itu kan mengganggu, mereka nggak terima. Ada juga jin yang terkadang ditugasi oleh seseorang yang orang itu bekerja sama dengan jin untuk menyelakai Anda dan keluarga. Ini yang bahaya. Ya, melalui santet, pelet, guna-guna dan lain-lain kan. Nah, tandanya apa saja? Yang pertama adalah yang namanya jin itu kalau mengganggu rumah seseorang, biasanya itu jin bermain dengan cahaya lampu. Cahaya lampu yang terkadang tiba-tiba mati, tiba-tiba berkedip, kemudian hidup lagi, ya. Atau yang lampu tiba-tiba mengecil, terus terang lagi gitu kan. Biasanya disertai dengan hawa-hawa yang gak enak. Kita kan biasanya merasakan ada hawa yang enak, ada hawa yang gak enak. Nah, ketika misalnya lampu di rumah kita tiba-tiba dep 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 dengan hawa yang tidak enak, itu salah satu tanda rumah Anda diganggu oleh jin. Kemudian yang kedua, jin juga sering menggerakkan barang-barang di rumah Anda, seperti misalnya kursi, meja, atau barang-barang apapun. Barang-barang yang ada di rumah Anda terkadang geser sendiri gitu kan. Itu diganggu misalnya sama mereka. Atau lagi terkadang di dapur Anda ada suara-suara ya piring, sendok, ding 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 ding, padahal nggak ada orang. Nah, itu bisa saja juga itu adalah dilakukan oleh jin. Yang terkadang tiba-tiba gelas jatuh sendiri, piring jatuh sendiri. Nah, ini sangat bahaya sekali. Atau misalnya terkadang ada yang memang tertangkap oleh mata kita, kelihatan oleh mata kita, misalnya seperti kita ketika di dalam rumah itu kayak ada bayangan yang mengikuti kita, mengikuti dari belakang. Ketika kita lihat ternyata kok nggak ada gitu kan, kayak ada yang mengikuti, ada bayangan. Yang nomor 5 tandanya ketika rumah seseorang itu diganggu oleh jin, itu biasanya atap rumah orang itu seperti lempar batu gitu kan. Biasanya terjadinya itu nggak semalam. Kalau semalam kita mungkin masih bisa memaklumi, tapi kalau sudah beberapa malam, misalnya atap rumah kita jeder gitu kan, dilempari kayak suara lemparan batu atau buah yang jatuh, ini kita harus waspada. Kayak jadi suaranya itu kayak batu jatuh ke atap gitu, kayak suara batu. Kemudian yang nomor 6, biasanya tanda-tanda orang yang rumahnya diganggu oleh jin, entah itu jin kiriman, jin yang datang sendiri, itu biasanya barang-barang di rumah itu sering hilang, kita naruh duit hilang, kita naruh apa hilang. Atau biasanya hilangnya itu ditutupin sama mereka gitu kan, ditutupin. Jadi misalnya kita naruh kontak motor di sini gitu, baru kita ke dapur, nah, kita cari lagi nggak ada, kadang udah berpindah tempat gitu. Nah, kemudian ada apa namanya ya, tanda-tandanya lagi yang ke-7 itu ada sesuatu di rumah kita itu yang misalnya ruangan satu dan ruangan yang lain itu beda rasanya. Kita masuk ke ruang tengah rasanya seperti ini, kita masuk ke dapur rasanya seperti ini, kita masuk ke kamar rasanya seperti ini. Jadi hawanya beda-beda dalam satu rumah. Nah, ini juga bisa Anda harus waspada. Nah, yang ke-8 tanda-tandanya itu bukan dilihat, tapi ini biasanya suara. Ada suara-suara yang nggak enak didengar gitu kan, nggak mungkin saya contohkan juga. Suara-suara yang nggak enak didengar, kadang siang, kadang malam, kadang tengah malam, kadang subuh. Jadi ada suara-suara yang ya kadang orang tertawa, orang nangis dan lain-lain. Nah, ini Anda juga harus waspada. Atau misalnya yang ke-9 tanda-tandanya itu, misalnya kita mendengar kayak suara orang memanggil kita, atau memanggil anak kita, memanggil suami kita.
yang terkadang suaranya itu kayak samar-samar, nggak jelas. Nah, ini juga Anda harus waspada. Nah, yang ke-10 itu tanda-tandanya ada biasanya tengah malam gitu, atau ketika Anda sedang sendirian ini Anda mendengar kayak orang melangkah. Ya, namanya orang melangkah kan Anda tahu suaranya gimana. Nah, tengah malam Anda dengar orang suara yang melangkah. Nah, kemudian yang 11 tanda-tanda rumah seseorang itu diganggu oleh jin itu biasanya melihat binatang yang enggak baik di dalam rumah. Yang bahasanya rumah Anda sudah disapu, sudah dibersihkan, loh kok tiba-tiba misalnya ada hewan-hewan yang berbahaya. Nah, ini bisa jadi itu adalah tanda-tanda rumah Anda sedang tidak baik dan harus Anda hati-hati. Kemudian yang ke-12 tandanya itu biasanya anggota keluarganya itu sering gelisah. Nah, ini sering gelisah, kayak nggak tenang, kayak nggak betah di rumah juga. Nah, ini bahaya juga. Dan kemudian biasanya yang ke-13 tanda-tanda rumah seseorang itu diganggu jin itu ketika tidur sering bermimpi buruk, bermimpi yang tidak baik, bermimpi yang nggak enak. Nah, kemudian yang terakhir tanda-tandanya itu biasanya buat ibadah berat, buat bangun sholat subuh berat, buat bangun sholat malam berat, buat zikir bawaannya ngantuk aja. Nah, ada juga tanda-tandanya orang yang misalnya rumahnya diganggu oleh hal-hal semacam itu biasanya mendadak sakit, tapi ketika diperiksa ke dokter misalnya penyakitnya nggak ada apa-apanya, ini normal. Nah, ini tanda-tanda ketika seseorang itu rumahnya, dirinya, keluarganya diganggu oleh yang namanya jin, yang naudzubillah itu bisa juga kiriman, bisa juga memang jin itu sengaja mengganggu kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kalau ada tanda-tanda semacam itu, Anda harus waspada, harus hati-hati. Maka apa yang harus dilakukan seorang muslim, seorang mukmin agar dirinya, keluarganya, rumahnya, rizkinya, usahanya tidak diganggu oleh hal-hal semacam itu, jin-jin yang mungkin jadi penutup rizki, yang bikin Anda sakit, yang bikin keluarga Anda nggak bahagia, yang bikin anak nggak nurut, yang bikin suami istri itu sering cekcok, yang bikin Anda nggak nyaman, nggak betah di rumah. Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, jangan pernah Anda tidur kecuali Anda sudah wudhu dulu. Jadi ketika setiap Anda mau tidur, Anda wudhu dulu, ambil wudhu. Nah, setelah wudhu, udah masuk di kamar, Anda baca basmalah bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ingat, wudhu, baca basmalah 21 kali, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, baca surat An-Nas 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang keenam, baca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian kita tiupkan ke tangan kita. Tiup, kemudian kita usapkan dari wajah sini, badan sampai ke ujung kaki. Setelah itu Anda membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Itu untuk apa manfaatnya? Agar badan Anda, diri Anda dijauhkan, dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan hal-hal ya jin-jin yang menghalangi rezeki Anda, hal-hal yang misalnya tidak baik untuk keluarga Anda, hal-hal yang bikin keluarga Anda nggak harmonis, anak nggak nurut, intinya yang tidak baik di rumah Anda, insya Allah Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhtiar pertama. Kemudian ikhtiar yang kedua, nah misalnya ada tanda-tanda yang seperti ini yang tadi saya sebutkan, ataupun misalnya belum ada tanda-tanda seperti ini, agar Anda tetap dijaga oleh Allah dari gangguan jin-jin semacam itu, Anda juga bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Nah, nanti Anda, ini air ruqyah kan udah dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa zikir ruqyah yang untuk membentengi diri Anda dari gangguan-gangguan jin semacam itu. Anda bisa minum. Selain itu Anda juga bisa menyiramkan air ini di rumah Anda. Jadi rumah Anda dipagari dengan air ruqyah jalbi rizki ini.
Airnya misalnya sebotol ini nanti Anda bisa campurkan ke air 1 ember. Nah, ketika Anda sempat baru siramkan itu di keliling rumah Anda, di dalam bisa, di luar juga bisa. Untuk apa? Ya untuk membentengi rumah Anda dari gangguan-gangguan jin yang tidak baik, jin-jin yang nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dalam keluarga Anda tentunya. Ini manfaatnya juga sangat luar biasa untuk kerizkian, untuk ketenangan dan lain-lain. Dan yang terakhir, Anda usahakan setiap subuh baca doa seperti ini, subuh 1 kali, nanti ketika asar juga 1 kali. Doa ini diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW diganggu oleh jin ifrit ya. Jadi ini doanya dibaca pagi 1 kali, sore 1 kali. Nanti Anda screenshot, misalnya mau nulis lama, di screenshot saja. Nanti Anda baca setiap subuh 1 kali, setiap asar 1 kali. Insya Allah Anda dijaga, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, dari jin-jin yang tidak baik. Doanya adalah seperti ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawwizuhun barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma darra'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fittanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarik illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawwizuhun barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma darra'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fittanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarik illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawwizuhun barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma darra'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fittanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarik illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Itu dibaca, semoga bermanfaat, semoga Anda selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya.
Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.